orang Indonesia yang menembus antara Dawung dan Musuk. Mungkin kita berempat adalah orang Indonesia pertama kali yang menembus dua entren yang berjarak jauh, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepeleo. Ini saya persembahkan khususnya buat teman-teman dan juga untuk negara tercinta ya Pak ya, negara Indonesia dan juga Kabupaten Pacitan. Alhamdulillah mungkin ini masih hangat-hangatnya, jadi sebagai memori saja bahwa alhamdulillah pada hari ini tanggal 10 September 2023 kita berempat orang tadi, saya, Pak Joko Lurah, Mas Daud dan juga Pak Joko, kita telah berhasil menghubungkan lorong antara Gua Dawung di Desa Sekar, Kecamatan Donorejo, dan juga Gua Musuk atau Luwung Songo yang berada di Desa Bomo, Kecamatan Punung. Dan mungkin nanti kita akan ngobrol banyak dengan Pak Joko sebagai leadernya, bagaimana keluh kesah dan juga apa yang perlu diperhatikan dan juga dievaluasi pada malam hari ini. Yang jelas kemungkinan saya bisa dan berani mengatakan bahwa kami adalah tim dari Indonesia yang berhasil menjelajahi lorong dari Musuk ke Dawung secara real dan benar-benar nyata, walaupun mungkin dari literasi jurnal pernah dilakukan oleh tim ekspedisi dari Prancis dan juga Australia pada tahun 1986. Nah, mungkin ini Pak Joko yang perlu saya tanyakan dan juga mungkin teman-teman penasaran. Mungkin kesulitan apa yang dilakukan untuk mengeksplor seluruh lorong, mungkin dari Musuk ke Dawung maupun Dawung ke Musuk, Pak? Oke ya, tak jawab sebisa saya ya. Untuk pertama kita coba kaji ulang dari Luwung Musuk ke Luwung Dawung, itu kurang lebih yang kita tempuh kemarin itu 6 jam dengan kondisi kita turun vertikal 80 meter jalan, karena posisi kita upstream, jadi kita melawan arus ini ada satu tantangan tersendiri. Jadi kita harus mencari lorong yang akan connect ke Dawung ini, ke Luwung Musuk ini, harus ke, berarti kan kita harus climb up. Selang 6 jam itu kita nggak ketemu ya, dan pertimbangan logistik, pertimbangan waktu, kalau kita pulang balik masih ditambah ascending 80 meter. Jadi kita putuskan kemarin berhenti di Sam Inlet, dan alhamdulillah hari ini kebalikannya, dari Dawung ke Luwung Musuk itu bisa connect di titik yang sama ya, walaupun tiap kembali lagi ke tiap gua itu tingkat kesulitannya beda. Kalau di Luwung Musuk itu jelas udah vertikal. Kalau Luwung Dawung ini lorongnya berair juga sama, hampir sama, tapi rawan longsoran karena perbentukannya ini kan sudah di atas. Kalau Luwung Musuk itu kan sudah di bawah alirannya. Nah, ini kita turun ternyata ada beberapa tingkat, dan waktu terakhir masuk ke titik pertemuan antara Musuk dengan Dawung ini kan runtuhan baru, Masih banyak runtuhan ya Pak ya? Ya, kayak sejenis batu padas ya. Jadi beda lapisan, di situ ada masuk tanah jadi runtuh, dan ini hampir tertutup. Untungnya waktu pertama kita eksplor, Mas Aziz nyoba naik climb up ya, tapi ragu-ragu karena kita nggak ada peralatan lebih untuk ascending dan descendingnya, hanya di waktu untuk di Musuk aja naik. Jadi kali ini kita berbeda dari
dawung itu turun supaya ketemu di sistemnya ini di bawah dari dawung. Jadi ternyata tingkat bahkan lorongnya ini satu lorong, kita dari atas ketemu di bawah, kita bawah ketemu di atas. Oke, terima kasih Pak. Mungkin gini Pak, kalau kemarin saya membaca dari jurnal, kalau ditarik garis lurus antara entren Dawung ke Musuk itu lebih dari 3 kilo Pak. Nah, pada kenyataannya lorong gua itu tidak menentu, bahkan banyak kelokan dan sebagainya. Bisa diindikasikan bahwa antara lorong di entren Musuk ke Dawung itu mungkin lebih 3 kilo Pak ya. Mungkin bisa sampai 5 kilo karena kita sendiri yang memasuki lorong tersebut merasakan lelah, dan juga memang waktu yang kita butuhkan dari tenaga, mental dan fisik pun sudah terkuras habis. Terus ini Pak, mungkin yang perlu kita sampaikan ke teman-teman juga, rekomendasi persiapan apa jika memang harus ada penelitian lanjut dari pemetaan seluruh lorong dan juga mungkin penelitian dari berbagai aspek. Karena kalau kita kan memang pure, kita hanya membuktikan apakah benar bahwa jurnal tahun 1986 itu benar-benar bisa dibuktikan, dan ternyata walaupun mungkin agak meleset dari perkiraan jurnal, karena kalau dari jurnal kan setelah ada kolam sepanjang 300 meter kita sudah mencapai lorong Musuk. Nah, tapi kenyataannya yang kita tempuh mungkin karena ada runtuhan dan kita berbelok atau gimana. Mungkin kalau saran dari Pak Joko, apakah perlu untuk dipetakan, dan persiapan apa saja khususnya juga untuk evaluasi kegiatan kita pada hari ini? Untuk pemetaan, sebenarnya kita kembali lagi, tiap penelusuran gue kan punya tujuan masing-masing ya. Baik itu mau dipetakan, kita sebenarnya kan satu eksplorasi, dua dokumentasi ya, dokumentasi video maupun fotografi. Kalaupun teman-teman mau masuk di sini, untuk satu tingkat kesulitannya, karena ini sebenarnya cuma horizontal, ini butuh waktu, manajemen khusus ya. Waktu paling enggak kalau mau tembus itu kan tadi hampir 12 jam plus kegiatan kita fotografi dan sebagainya. Nah, kalau kita mau tujuannya mau pemetaan ulang, enggak apa-apa, enggak masalah. Untuk kita kaji ulang akurasi. Karena dari referensi yang pernah ada, walaupun itu punya BCR sempat meleset juga. Ya, tinggal, nah kelemahannya di kita kan belum punya basis datanya peta itu. Peta sendiri dari jurnal di Cap Science pun nggak ada yang menyebutkan di Luang Musuk itu petanya nggak dilampirkan. Cuman deskripsi aja. Oke, terima kasih Pak Joko. Mungkin ini tadi kita menemukan sesuatu yang unik ya Pak ya. Kita tadi sama teman-teman menamakan salah satu lorong di antara Musuk dan Dawung, dinamakan lorong kertas kalkir. Ya. Nah, ini mungkin nanti teman-teman akan tanya-tanya, kok bisa lorong dinamakan lorong kertas kalkir? Apa di sana ada kertas bekas dari Mapala yang ekspedisi atau gimana? Mungkin nanti Pak Joko bisa menjelaskan secara detailnya Pak. Ini ya mungkin kalau mau di cut juga nggak usah. Sepertinya di waktu kita masuk tadi sempat sama Bang Jack nemu satu batuan itu hitam tapi ada kandungan minyak. Dia kalau kena sorot itu kayak ada pelangi. Ini jelas minyak. Nah kalau minyak ketemu air, otomatis berat jenisnya kan pindah. Ya. Yang minyak yang di atas. Nah waktu minyak di atas ini penuh, ada intrusi apa itu kapur. Batuan kapur terlarut tipis, di atasnya minyak. Akhirnya penuh lorong ini dengan apa itu lapisan kapur yang terlarutkan tadi. Penuh satu lorong itu penuh. Nggak tahu kalau di laporan jurnal kemarin belum ada, baru kita yang nemuin ini. Dan ini saya kira kalau ini berlanjut lama-lama ini bisa satu lorong ini penuh dengan
satu lembar itu kurang lebih itu 0,3 mili ya. 0,3 mili. Ya. Ya kita terpaksa harus melewati itu karena nggak ada jalur lain. Harus pecah gitu kan. Tapi kemungkinan masih bisa balik lagi kalau masih ada kandungan minyak sama apa itu kapur yang terlarut tinggi, itu bisa kembali lagi. Nah, oke, terima kasih Pak Joko. Ini sedikit unek-unek ya mungkin Pak Joko. Kegiatan untuk menembus atau membuktikan bahwa luang daun dan luang musuk itu terhubung, itu sebenarnya mungkin kemarin PR dan juga cita-cita dari teman-teman PSS. Kemarin bahkan dari teman-teman PSS mau mengagendakan mengajak kegiatan besar ini bersama Mapala dan juga teman-teman organisasi susur gua lainnya. Akan tetapi karena memang kemarin kita ada kegiatan di Musuk, terus kita explore ke upstream, terus kita lanjutkan untuk pemotretan di Ndawung, dan ada sisa waktu kita explore downstream, dan ternyata itu langsung connect. Berarti kan kita memang dari niat kita yang awalnya memang hanya untuk pemotretan dan juga explore, ternyata kita membuahkan sebuah kegiatan yang benar-benar menghasilkan dan sesuatu yang mungkin dianggap memang ini pencapaian yang luar biasa Pak. Dan mungkin juga kegiatan ini juga menjadi motivasi khususnya para penggiat caving di tanah air, khususnya kita masih banyak kekurangan data seperti peta keseluruhan dari luang jaran yang konon katanya 18 kilo sampai 25 kilo, akan tetapi data kita yang dapat hanya 11 kilo saja. Dan mungkin itu menjadi referensi untuk semangat dan niat kita bersama untuk membuktikan bahwa penggiat caving di Indonesia juga mampu untuk setara dengan para caver di luar negeri. Dan mungkin apa Pak saran buat teman-teman yang mungkin baru masuk dan terjun di dunia caving, maupun mereka beliau yang benar-benar senior dan mungkin perlu kita rangkul kembali untuk pengalamannya dan juga ilmunya untuk kita terapkan di kegiatan kita selanjutnya Pak? Ya kalau di Indonesia sebenarnya kalau kegiatan caving ini kan kalau dikatakan mudah itu dibandingkan dengan negara Eropa dan sebagainya kan masih tergolong baru. Tapi kalau saya sendiri yang baru mengalami, ternyata ini sudah lama. Kegiatan caving tahun 81 teman-teman ASI sudah mendampingi, bahkan sudah belusuan. Kalau kita pun Mas Aziz belum lahir, saya pun belum kenal pampers, mereka sudah pakai harness. Oke, jadi kita masih pakai pampers, mereka sudah pakai harness ya Pak ya. Kita belum masuk listrik, mereka sudah pakai karbit, sudah pakai headlamp ya. Tapi nambahin juga buat teman-teman yang mau masuk gua, ya tergantung ya mau have fun maupun bikin apalah. Masuk itu punya tujuan, jadi nggak cuma sekedar mlebu-mlebu tok gitu lah. Belusukan tok lagi kita sekarang dengan kemudahan teknologi. Silakan teman-teman datang ke sini, terutama untuk Pacitan ini banyak sekali gua dan rata-rata itu berair. Yang menjadi terasa yang sekarang ini yang paling enak kan fotografi dengan segala kemudahan. Buktinya kalau nanti di videoan ada fotonya Mas Aziz, walaupun dengan alat sederhana ya, kalau dibanding dengan kayak studio teman-teman yang profesional di luar negeri harus pakai beat, harus pakai kamera. Kita buktikan dengan segala keterbatasan, dengan aki kering, dengan lighting seadanya, tapi kita bisa menghasilkan foto yang bagus lah itu. Terus ditambah lagi kalau teman-teman yang disiplin yang lain, oh misalnya dari aku bisanya apa toh ya, kita sambil mengalir nanti akan menemukan. Misalnya teman-teman ini ada Mas Daud dari Metala, Mas Daud dari Metala, teman-teman Metala juga berkecimpung banyak juga masalah pengangkatan air. Mereka bisa berkontribusi misalnya sampai ke manajemen pengelolaan air dan sebagainya. Terus teman-teman yang saya ikuti, teman-teman Giribama kan ya otomatis kalau geografi
disiplinnya memang benar-benar tentang geografi gitu. Bahkan ya saya salut juga di sini ada Pak RW ya, sebenarnya Ya, hari ini Pak harusnya ikut tapi karena ada acara kampung yang mungkin keseripahan jadi nggak bisa ya. gabung. Kalau teman-teman kemarin ada yang masuk ke Luang Jaran, Pak Kasun, ada teman-teman ASC ya, Mas Asis ini mendampingi kemarin fotografi sampai 3 hari di luar Ya, 3 hari, ekspektasi. 2 malam ya Pak. Oke ya, terima kasih Pak Joko. Mungkin ini pencapaian yang luar biasa dan juga perlu diketahui ulang bahwa memang Pacitan juga memang surganya gua ya Pak ya. Ya, Mungkin memang masih banyak yang masih perlu dieksplor dan diteliti lagi potensi-potensi di dalam dan di luar guanya. Dan mungkin banyaknya ketidaktahuan kami juga tentang pengetahuan SOP Kelvin yang benar dan bagus, mungkin dengan teman-teman nanti memberikan kritik dan saran pun kepada kami mungkin akan meningkatkan pengalaman kami untuk semakin lebih baik. catatan Mas, jadi katakanlah di Luang Jaran itu bisa terpetakan itu nggak cuma satu organisasi dua, mereka ini 3 kali kalau nggak salah kan di Capsain itu tahun 8 berapa itu ada 3 kali laporan. Mereka ini gabungan nggak tahu lah kalau kita kan ada Mapala, ada klub-klub yang lain untuk menyelesaikan ini nggak mungkin satu organisasi. Dan saya harapkan mungkin teman-teman yang lain mau berkontribusi, mau berkegiatan di Pacitan ya di sini kan sekarang sudah ada PSS. Mereka ini kan juga ibaratnya baru tahun berapa Mas ngadeg Mas? 2017 Pak. 2017. Jadi sama-sama kita belajar yang dari katakanlah kalau dari Solo kegiatan nggak cuma di Wonogiri atau di mana, yang paling dekat kan mungkin sekarang Pacitan. Ini open sekarang untuk ini, silakan bisa kalau cuma sekedar ngobrol nyari gua yang baru atau untuk masa pendidikan kan bisa. Dan juga ini Pak, mungkin kalau dibilang kegiatan ini untuk pendanaannya real pribadi ya Pak ya. Bahkan kita untuk logistik saja kita hanya bermodalkan mie, kopi, dan juga ada wafer 4 bungkus saja. Jadi kalau dihitung secara profesional kita nggak masuk karena kalorinya itu nggak masih kurang jauh. Kalau kita benar-benar mendalami, kan ada namanya kebutuhan kegiatan itu, ada kebutuhan kalori logistiknya. Untuk kegiatan yang berair itu hampir sama kayak orang berenang. Nanti ada kita buka referensi di ekspedisi misalnya di Papua itu kan mereka buka kebutuhan untuk rigging ada sekian, katanya sekian kan, bahkan tadi katakanlah lorong ini dikasih nama sendiri, riggingnya si A ini dikasih nama sendiri. Nah ini ada laporan juga masalah logistik, kebutuhan sekian, kayak di ekspedisinya kalau di YouTube sekarang kan banyak ekspedisinya Krubera, itu yang bikin sukses bukan orangnya tapi tim pendukungnya. Yang masuk cuma 4 orang tapi tim pendukungnya logistik ini yang luar biasa, lebih dari 10 orang lah. Oke, dan tambahan juga kegiatan yang benar-benar dikatakan berhasil pada hari ini sampai malam ini, mungkin banyak rintangan yang hampir menggoyangkan niat kita ya Pak, dari Mas Daud yang mungkin banyak sampai bocor 2 kali tidur di masjid. Terus dari Pak Joko yang kemarin memang harusnya kegiatan minggu kemarin tapi anaknya kena musibah kecelakaan, dan mungkin masih banyak lagi Pak ya problema yang mungkin hampir menghentikan niat dan semangat kita. Seperti tadi Pak RW mungkin akan ikut, dan karena ada tetangganya yang meninggal dunia beliau tidak bisa ikut, dan masih banyak lagi. Dan ini kan keterbatasan waktu, kita pun kegiatannya nggak bisa tiap hari kan. Kita coba kontak, kita ada punya grup kan, 1 minggu maksimal kita koordinasi dulu. Lalu kita share lokasinya di sini, siapa yang slow monggo 1 minggu lah. Misalnya kalau yang kerja, yang kuliah
yang punya aktivitas yang lain ya waktunya cuma bisa minggu itu aja. Sabtu Minggu ya. Oke, Nambahin Mas Daud. cukup Pak. Oke, ya mungkin itu nanti mungkin ada obrolan lebih diskusi yang lebih menarik lagi Pak, mengenai kita akan kemas dengan mungkin nanti Pak Joko akan mengcover video perjalanan dari Musuk ke Ndawung maupun Ndawung ke Musuk ya Pak ya. Dan intinya saya mengucapkan terima kasih khususnya kepada tim Pak Joko Lurah, Pak Joko Cek dan juga Mas Daud yang jauh-jauh ke sini untuk ikut serta membantu menyukseskan kegiatan ini, dan kita membuktikan bahwa potensi generasi di Indonesia khususnya kita juga tidak kalah dengan para caver yang ada di luar negeri. Dan mungkin nanti teman-teman bisa menyimak video selengkapnya di channel YouTube-nya Pak Joko maupun saya. Mungkin nanti kalau saya versinya agak sedikit Pak, cuma buat happy-happy saja lah. Mungkin cukup sekian, dan nanti bisa disambung untuk kegiatan yang selanjutnya. Ya, bulan depan kalaupun ada kesempatan kita nyoba ke Luangombo Pak. Luangombo, karena referensi saya dapat video dari almarhum senior Mas Bagus itu tahun 2004 dia masuk ke Luangombo itu ngungkur debit, ada Mas Erlangga, almarhum Pak Tutut, ada Mas Sigit, Mas Bagus, almarhum Mas Bagus, dan ada melibatkan orang kampung juga. Di situ ada terdapat video yang menunjukkan ada waterfall, potensi air luar biasa. Kalau misalnya kita mau explore arah ke downstream, kita bisa fotografi, bisa dokumentasi. Nah, alhamdulillah sedikit-sedikit satu referensi untuk gua di Pacitan ini tercover dengan video dokumentasi. Kalau di luar negeri kemarin kan kita semua terpetakan, nah sekarang kita ada dokumentasi ya Pak ya. Ya. Oke, mungkin itu semua sudah menjawab mungkin dari rasa penasaran teman-teman Pak, mungkin karena kabar simpang siur bagaimana kegiatan untuk menembus antara Ndawung dan Musuk, dan mungkin kita bisa berjumpa di obrolan lainnya ya Pak ya. Terima kasih buat Pak Joko, Mas Daud yang jauh-jauh datang ke Pacitan. Salam melestari dan salam sepeleo. Ngopi.